Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maimuna dari kelas RPL S1 Teknik Informatika dengan NIM 3 digit terakhir 245. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang simulasi routing dinamik dengan mikrotik. Adapun tujuan dari simulasi ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di mikrotik, dan yang kedua yaitu untuk mensimulasikan routing dinamik OSPF mikrotik dengan GNS3. Kemudian untuk skema jaringan pada routing dinamik OSPF di mikrotik ini yaitu sama dengan skema pada routing statik pada minggu lalu. Adapun skemanya yaitu terdiri dari 3 router, yaitu router 1, router 2, dan router 3, serta PC1, PC2, dan PC3, serta 1 web server. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu setting IP address. Sebelum kita setting IP address, kita hapus dulu IP routing statik yang sudah kita buat pada pertemuan minggu lalu, yaitu simulasi routing statik. Setelah kita hapus, kita akan membuat routing secara dinamik dengan masuk menu ke routing OSPF di Winbox, IP routing OSPF. Nah, sekarang kita mulai dengan router 1 yang diremote melalui PC1. Di sini sudah PC1. Nah, sini sudah terdapat IP yaitu 12.12.12.0/24 yaitu untuk routing 1 ke routing 2. Kemudian 13.13.13.0/24 yaitu untuk routing 1 ke routing 3, dan 192.168.1.0/25 yaitu untuk PC1 ke PC2. Kemudian untuk routing 2 melalui PC3. Nah, sama seperti di router 1, kita ke routing OSPF dan menu network. Nah, di sini saya sudah terdapat IP 12.12.12.0/24 yaitu untuk router 2 ke router 1. Kemudian 23.23.23.0/24 yaitu untuk router 2 ke router 3, dan 192.168.128/25 yaitu untuk PC3. Selanjutnya untuk router 3 melalui web server, sama seperti di router 1. Kita ke network dan di sini ada IP 13.13.13.0/24 itu untuk router 3 ke router 1. Kemudian 23.23.23.0/24 itu untuk router 3 ke router 2, dan 43.43.43.0/24 itu untuk web server. Selanjutnya, untuk mengetes apakah sudah tersambung, kita coba ping. Kita mulai dari IP1. Oke, kita ping PC1 ke server, yaitu ping 43.43.43.43.1. Nah, ini sudah replay. Dan kita sekarang tracer. Nah, di sini sudah tertera seperti itu. Sudah tersambung. Oke, baik. Sekarang dari PC3 ke server. Nah, sama seperti maaf, ini diulang. Diulang lagi. Nanti kita ke command prompt-nya, kita ping 43.1. Nah, ini sudah replay.
Lalu kemudian kita tracer 434343.1. Nah, ini sudah. Dari sini ini menunjukkan settingan kita sudah berjalan baik untuk OSPF-nya. Oke, langkah selanjutnya yaitu install web server. Kita sudah download dan install web server XAMPP-nya di PC server dan dari link seperti pada panduan berikut ini. Dan kemudian kita pastikan apt-nya yaitu running. Dan selanjutnya kita edit folder C di index.html-nya. Oke, kita display XMPP-nya. Edit. Nah, ini sudah diedit dengan nama saya Siti Maimunah. Oke, setelah itu kita hapus file C-nya. Dan selanjutnya kita coba akses web tersebut dari PC 1, PC 2, dan PC 3 menggunakan browser Firefox dengan alamat URL http 43.4343.1. Kita ke Mozilla Firefox-nya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah jalan. Kita ketik di situ http://43.43.1. Nah, di sini sudah connect. Nah, sekarang untuk ke PC 3. Sama kita coba. Kita ketik sama seperti di PC 1. Oke. Nah, ternyata sudah terkonek juga. Oke. Ini menunjukkan bahwa web server sudah bisa diakses dari PC 1 dan PC 3. Oke, kemudian selanjutnya yaitu DNS. Kita akan membuat DNS proxy dengan mengaktifkan router 3. Allow remote request. Oke, langkah selanjutnya yaitu DNS. Nah, kita buat DNS di router 3. Oke, kita buat DNS statiknya dengan menggunakan jarcom.com. Ya, dengan IP address-nya 43.43.43.1. Oke, untuk selanjutnya kita buat DNS dari PC 1. Kita harus menggunakan PC 1. Pastikan DNS-nya itu sudah diarahkan ke PC 3 dengan IP 13.13.13.3. Kemudian kita tes menggunakan browser. Oke, kita ketik jarcom.com. Oke.
Nah, ini sudah. Kemudian kita berikutnya coba ke PC 3. Oke, kita DNS-nya diaktifkan dengan IP 23.23.23.23 yaitu IP router 3 ke router 2. Dan kita tes Jarcom. Nah, ini juga sudah tersambung. Sudah connect. Yes. Selanjutnya kita ke file over. Ke file over kita menu terminal, langkah pertamanya yaitu kita setting interface MikroTik X86 supaya bisa mati ketika kabel diputus di router 1, router 2, router 3 dengan alamat yang tertera di panduan. Nah, ini sudah. Kita putus kabel router 1 dan router 3. Lalu kita telusuri jalur routing ke jarcom.com dari PC 1 dengan perintah tracejarcom.com. Oke. Nah, tracer sudah komplit di sini. Otomatis kabel router berubah. Oke, sekarang kita coba sambungkan lagi. Oke. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu koneksi internet. Agar jaringan yang dibuat terhubung ke internet, kita tambahkan cons GNS3. Nah, kita buat interface cons GNS3-nya. Nah, itu. Lalu selanjutnya setelah itu sudah tersambung, kita sambungkan ETH3 ke router 3 dengan cloud internetnya di interface WiFi. Oke. Nah, sama seperti yang tertera di layar. Oke.
Dan selanjutnya rubah network interface ETH3 pada router 3 menjadi bridge. Kita ke router 3, imagine. Oke, setelah itu ke setting, network, adapter 3, adapter 4 maksudnya. Kita ubah jadi bridge. Oke, sudah. Kita running lagi ke router 3. Oke, selanjutnya kita pasang DHCP client pada Ether 4 MikroTik. Oke. Dengan IP-nya 192.168.100.45/24. Oke. Setelah itu buat firewall netnya melalui Ether 4. Nah, kita ke src-net, lalu ke out interface Ether 4, action, lalu mesh query. Oke. Untuk selanjutnya kita aktifkan router 3 menjadi default gateway. Nah, di sini IP-nya adalah 0.0.0.0. Oke. Udah. Kita cek browser. Dari PC1, apakah sudah bisa akses ke internet? Kita coba klik Google. Nah, baik di sini sudah terkonek internet. Baik, setelah itu kita coba ke PC3. Kita coba ke PC3. Sama, kita cek apakah juga tersambung dengan internet. Kita klik Google. Nah, di sini juga sudah tersambung dengan internet. Oke, dengan ini sudah berakhir simulasi routing dinamik OSPF di MikroTik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.